Nyembah batu. Ya udah, kau open cam dulu kalau mau ngomong. Batunya namanya Yesus. Aku lagi tidur, sudah aku bilang. Ah, ya udah, kau nggak usah naik. Turun kau, aku tendang kau. Aku tendang. Cepat Boleh ini saya lanjutkan? buruan. Aku udah nggak sabar ini ingin menanggapi Boleh saya Edis. lanjutkan? Lanjut Edis. Baik. Mantap ini. Jadi gini, pertama-pertama tadi Pak Ustadz Wafi memfitnah Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus itu menyuruh orang berperang seperti Muhammad. Nggak pernah. Ya. Lalu begini teman-teman, karena gini ya, ini nggak terjadi di tengah-tengah Islam dan Kristen. Ini hampir menyeluruh. Sifat manusia itu banyak yang sirik melihat pencapaian orang. Jadi ketika saya mengadakan rumah apologet, itu memang banyak membuat orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tuh cemburu. Karena apa? Loh, Langsung kita jujur-jujur aja. Fokus Loh, pertanyaan tenang, saya, ini- bro. Tadi saya ngomong, ini memang berat nih kalau saya ngomong. Kenapa Bolehkah sih saya kok? ngomong? Bolehkah saya Setiap bicara? pertanyaan umat Islam itu kenapa sih kok gak ada Bolehkah saya jawabannya bicara? itu loh? Bolehkah saya bicara? Iya, jawablah dulu baru kamu cerita rumah apologet terserah tapi jawab tadi dulu Mila ngomong. pertanyaannya. Sebentar, tadi Mila ngomong. Kemudian Wafi juga ngomong bahwasanya Edis punya rumah apologet. Karena apa? Karena banyak yang cemburu, sirik. Ya. Jadi ibarat kata teman-teman, Ustadz Wafi ini punya tetangga beli kulkas, maka Ustadz Wafi dan Mila ini akan ribut. Wih, si Anu punya kulkas. Ini kerjaan Mila ini. Karena apa? Karena tenang Mila, tenang. Cepatlah Mila, aku mau menjawab. Mila tenang. Karena apa? Karena Mila di sini dia bertahun-tahun puluhan tahun rumah masih ngangsur. Nah itu makanya Mila kok sirik. gibah? Tenang. Saya hanya nanggapin Mila loh. Saya tidak mengomongin orang yang mau ngangsur rumah. Mohon maaf 1000 maaf. Yang ngangsur rumah mantap. Tetapi saya ngomong Mila di sini. Kenapa Mila cemburu dengan saya? Karena apa? Karena Mila sudah 30 tahun rumahnya belum lunas. Akhirnya apa? Atit hatinya. Edis baru 1 tahun dia beli rumah cash. Itu sesuatu yang mustahil. Orang Amerika saja babak belur, guling-guling, mandi lumpur buat beli rumah cash. Susah, Aku kapan berat. nanggapin, Edis? Makanya mau ngomongin berat ini kalau Ya saya ngomongin. bedanya Berat bukan kita ini. kerja kamu dapatnya Berat dari ini. sumbangan gitu. Berat ini. Artinya apa? Artinya kamu tidak mampu melakukan yang saya lakukan. Saya Ya, mengorbankan. masa kita rumah aja minta sumbangan? Lihat nih, Nggak berat mampu nih, kita, malu berat nih. Saya mau ngomong nih, berat nih. Makanya teman-teman, kalau saya ngomong, mustahil seseorang itu bisa tahan dengar kebenaran yang saya katakan. Makanya Wafi ngoceh terus dia. Kalau dia ngomong, saya diam aja kan, karena saya tahu omongannya nggak ada yang benar. Tapi kalau saya ngomong, dia harus menghentikan. Karena apa? Kalau kebenaran ini terus disampaikan, orang-orang pasti akan membela saya dan memojokkan Wafi. Bisa saya ngomong? Lanjutlah, kamu dari tadi tuh ngomong terus. Dengarkan saya. Saya ini Tapi di jawaban Indonesia. saya ada gitu aja sih. Berat ini teman-teman, ini berat. Kalau Saya kamu ini memang dari tadi ngomong, cuma lihat nih. pertanyaan kami gak ada Lihat nih jawabannya Wafi, gitu. ngomong terus dia, ngoceh terus. Kapan nggak selesai Wafi kalau kamu potong terus? Kalau kamu diam, nanti selesai, nanti kamu ngomong. Boleh? Ya saya ngomong. kenyataannya dari tadi jawaban saya. Boleh saya Pertanyaan lanjutkan? saya gak ada jawabannya gitu loh. Berat ini teman-teman. Pertanyaan saya mana dari tadi? Nggak ada jawabannya. Wafi, bolehkah saya ngomong? Ya ngomong saja, yang penting jawab pertanyaan saya gitu loh. Kan tadi waktu kamu ngomong ada Mila yang nanggapi, biar saya tanggapi Mila dulu. Boleh saya Cepatlah nanggapi Mila? dijawab, Edis. Aku mau nanggapi. Boleh saya nanggapi Mila? Kayak anak-anak nih. Aduh, Boleh Ustaz nggak saya Wafi lah nanggapin Mila? tanggapin. Bukan Bunda Mila, kan Bunda Mila bukan pendebat. Loh, dia kan tadi ngomong, masa saya nggak boleh Iya, nanggapi? nanti. Nanti aja. Gak usah gibah, gak usah ke Diturunkan. pribadi orang kita Sob, gini aja. Tadi kan Mila ngomong, Sob. Gini Mila kan makanya, tadi ngomong. gini aja kau nggak usah tanggapi tentang masalah gibah kayak gitu ya, pribadi orang. Kita bahas agama, bukan bahas gibah. Suka kali kau Saya gibah kayak tanggapi ibu-ibu sedikit, kau. Sob. Sob, saya tanggapi sedikit. Begini, Sob.
saya ini meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki. Bayangin, ada nggak apologet yang berani ninggalin kerjaannya? Berani nggak? Aduh, cepet Tinggalin lah, kerjaanmu, Dis. berani? Hah? Piris kuping saya kalau berani dia ninggalin kerjaannya. Mau fokus ke Dis, sini, cepet, nggak Dis. bakal berani. Saya tahu nggak? Saya tinggalin kerjaan saya tinggali kepunyaan saya tinggalkan semua yang saya miliki. Ya, saya Karena bukan kau kan orang. bisa kerja dari sana. Nah, Orang kan lihat bisa nih berat menyebut nih, sama berat kau jadi nih, berat rentenir. nih. Saya ngomong kalau Cepat ngomong. lah, Dis, gantian. Kalau saya ngomong, saya Rentenir itu bisa itu kerja di mana aja, Dis. tenang. Saya ninggalin rumah saya. Saya punya rumah. Saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan ruko saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan Rentenir itu bisa kerja di mana aja, Dis. Tenang, Kan kau tenang, rentenir, tenang. cepat Lihat, lah. berat nih. Susah ini, berat nih. Saya cuma mau bilang begini. Saya tinggalkan sesuatu yang saya miliki untuk fokus menjawab kalian. Seandainya kalian tidak mempersekusi saya, tak perlu ada rumah apologet. Buang rumah apologet ke tong sampah. Kalau kalian tidak mempersekusi saya bisa berapologet dari Konoha. Saya bisa berapologet dari rumah saya. Saya bisa menjawab kalian dari rumah saya. Tetapi karena kalian mempersekusi saya, akhirnya saya pergi. Ketika saya pergi, saya Kan ada dengar. Roh Kudus, Dis. Saya lagi ngomong. Roh Kudus ketakutan berat sama nih orang saya ngomong Islam nih. loh. Berat saya ngomong nih. Berat Ini saya mau ngomong. menanggapi Ya, tentang aduh. agama nggak, Dis? Kalau Kok saya malah ngomong mereka curhat? ngomong terus nih. Berat ini saya ngomong nih. Waduh, udah Mereka miskin tidak kayaknya di tahan. sini. Mereka tidak akan tahan kalau saya mengungkapkan kebenaran. Karena apa? Apa Karena sih? mereka takut mendengar kebenaran. Apa sih? Takut mereka mendengar Heboh kebenaran. sendiri orang ini. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Heboh sendiri Perhatikan. kamu. Saya tidak bodoh dan saya tidak mau seperti yang terjadi kepada para apologet lain. Ada contoh-contoh para apologet yang mereka terseok-seok, tidak memanajemen keuangan dengan baik, tidak punya visi misi dengan baik, sehingga apa? Sehingga mereka berapologet di detik yang sama mereka terlunta-lunta tidak punya tempat tinggal. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau semua terstruktur, terorganisir dengan baik. Ya, makanya apa? Pertama, karena saya tinggalkan rumah saya mau saya pergi, tetapi saya punya tempat tinggal. Itu yang pertama. Karena tempat tinggal sangat penting. Tidak mungkin saya berapologet dari kolong jembatan. Tidak mungkin saya berapologet, pikiran saya melayang-layang, mikirin saya mau bayar apa. Itu yang penting. Makanya saya memanajemen sesuatu dengan baik. Itu yang pertama. Makanya saya buat sebuah perkumpulan bersama menggalang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ketika rumah apologet berdiri, yang saya galang, saya peruntukkan untuk itu Bunda Mila, Rudi Iskariot dan Panjang teman-teman. kali ini curhatnya ini. Lihat nih. Mereka Padahal Bunda musrik. Mila ngomongnya dikit panjang Mereka kali. berat nih. Ustadz, Berat Edis, nih. Edis ini dia jahat banget loh, Dis. Masa Gimana kau nih? bilang, gini ya, Boleh bentar. saya tanggapi? Enggak, gini Dis, aku selalu Sebentar sama lagi Dis. selesai Ini nih, jujur. bentar lagi selesai nih, boleh? Yaudah, Nanti yaudah, kamu yaudah. bicara, Aku saya tapi- dengerin. Tapi jangan pergi ya, jangan pergi ya. Saya tidak akan Jangan pergi. turun ya. Oke, mantap. Janji Baik. ya, jangan kabur ya, Baik. Edis. Baik, pertama, Jangan lama-lama. Pertama tapi, begini. Dis. Jangan lama-lama. aduh, lihat nih, saya Ustaz, nggak apa-apa, ngomong, Ustaz. Kalau kalian dia janji bicara nggak ini kabur, orang aku berapa dengerin. ini? Ya, Yusuf PI, Wafi, 4 orang loh, 4 waktu, saya cuma 1 orang, nggak boleh. Ya, boleh. Habis ini aku Baik. lanjut. Yes. Sehingga apa? Ketika rumah apologet berdiri, banyak orang iri, banyak orang sirik, banyak orang dengki. Karena apa? Karena kamu punya penyakit di dalam hatimu. Apa penyakitmu? Penyakitmu adalah kamu tidak suka melihat pencapaian orang, kamu tidak suka orang mencapai sesuatu. Inilah yang saya sebut dengan penyakit iri dan dengki. Orang iri dan dengki itu, tetangga beli kulkas saja, kau akan ribut. Itu persis ini penyakit emak-emak ini. Makanya saya bilang Mila ini emak-emak sewot. Saya tidak meminta dari dia, saya meminta dari para penonton saya. Mereka senang, mereka mensupport saya, mereka setuju dengan apa yang saya lakukan. Mereka mensupport saya dan uangnya saya gunakan untuk mendirikan rumah apologet. Di mana salahnya? Ini hasilnya ada nih. Yang kalian kirim ke saya itu ini jadi nih rumah apologet.
bukan saya dirikan, bukan saya gunakan untuk sesuatu yang tidak yang saya katakan untuk mendirikan itu. Jelas ada hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir. Ya, kalau kalian diam kan selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir. Masalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus begini, begitu dan segala macam. Perhatikan, teman-teman. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berkata, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa apa-apa, apakah ada kekurangan? Tidak, semua dicukupkan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu serba cukup. Ya, dikatakan bagaimana? Di dalam Injil, dia memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang datang kepada Tuhan Yesus untuk makan. Bahkan banyak orang datang kepada Yesus itu cuma mau makan. Di dalam Alkitab itu dikatakan, mereka datang kepada kita hanya mau cari makan. Ada dikatakan begitu. Ya kan? Memang ada satu kutipan yang dikatakan bahwa, lihat, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merendah dengan mengatakan begini, anak manusia, serigala mempunyai liang untuk bertidur, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu adalah sebuah ungkapan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikut Yesus ya harus siap menderita. Tetapi di balik penderitaan itu ada kemenangan. Artinya apa? Janji Yesus itu saya pegang. Kalau saya pergi meninggalkan segala yang saya punya, meninggalkan uang yang saya punya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang saya beritakan namanya akan menyiapkan pula apa yang harus diberitakan, yang diperuntukkan kepada saya. Saya diberitakan, dikasih tempat tinggal, tidur saya. Sama di Indonesia saya punya tempat tidur. Apakah tempat tidurnya langsung beda? Di Indonesia tidur saya beda dengan di sini. Sama. Malah lebih enak saya tidur di Indonesia, nggak kedinginan. Gimana kalian ini? Nah, sekarang yang terakhir. Masalah harta. Tadi mereka nyinggung-nyinggung masalah harta. Begini ya. Kita harus bisa membedakan fakta dengan halusinasi. Kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad adalah sosok yang sedemikian rupa? Saya tunjukkan. Biar kita nggak fitnah, kita dengarkan saja ya. Kita dengarkan ini. Apa kekayaan Muhammad itu sebesar apa? Tolong kasih saya waktu. Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping Bentar. Bentar. Sorry. Ini agak-agak sedikit lemot ini. Perhatikan. 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang. Khumus, khamsah 5. Khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Perhatikan, Muhammad dia memenuhi hidupnya dari merampas. Dan Abdul Somad di dalam khutbahnya mengatakan berapa Muhammad dapat dari merampas? 20 miliar. Merampas disebutkan dalam bahasa Arab ghanimah. Jadi Muhammad itu memang seorang, nanti kalau saya ngomong penistaan agama, artinya dia melakukan penjarahan. Dan karena itulah dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi seorang miliarder dari merampas. Perhatikan. Oke, udah, lalu gantian ya. perhatikan. Penutup. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Makasih, Perhatikan ya. makasih. Ini suka Saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Saya balikkan kamera saya. Jangan kabur Perhatikan. ya, Edis ya. Janji Edis jangan Perhatikan. kabur ya.
Perhatikan, makanya saya bilang umat muslim itu memang mereka itu membuat sosok Muhammad yang fiksi dan mereka itu menghalu tentang Muhammad. Perhatikan. Sahih Al-Bukhari 2700 telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari Aisyah istri Muhammad berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 syah gandum dan berkata, Yala telah bercerita kepada kami baju perang yang terbuat dari besi, dan berkata Maulah telah bercerita kepada kami, telah bercerita beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Perhatikan. Udah ya. Kalau kita baca, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Perhatikan. Tadi makanya saya bilang, kenapa Wafi itu berkata begini? Loh, kamu membawa-bawa Al-Quran. Sementara Muhammad yang membawa-bawa Al-Quran, kamu salah-salahkan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Al-Quran itu tidak menyebutkan Muhammad banyak-banyak. Al-Quran itu hanya menyebutkan Muhammad itu 4 kali. Tetapi orang Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran. Yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja Udah, dia harus cepetan. menggadai. Kan Ini udah kepanjangan, poinnya. Des. Total Iya, 20 jangan, menit Dis. loh. Total 20 menit 20 kamu. menit loh, Edis. Udah Ustadz Dipotong-potong gantian, jangan terus. kabur. 20 menit dia aja ngibul gitu. Iya. Loh, kalian kan Kabur. 4 orang. Kalian kan Aku 4 cuma- Perasaan orang. tadi yang ngomong Nggak cuma nyampe 5 saya menit. loh. Ya udahlah, Ya, aku mereka nggak udah nggak nyampe tahan 5 dengan menit. kebenaran. Ya udah, kalian Udah, ngomong ganti. lah. Jangan Kalian kabur. udah nggak tahan Jangan dengan kabur. kebenaran yang saya Mantap. Ya sampaikan. enggak, sudah Aku 20 Ustadz. menit sendirian loh, Iya, bayangkan. aku Ustadz, Jangan. Masya Allah. Padahal tadi Edis, jangan ngobrolnya kabur. cuma saya sama Edis. Iya, ini aku nih, Edi jangan kabur ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik, aku nggak sampai 10 menit ya. Pertama aku mengucapkan terima kasih kepada Edis. Aku sampaikan salut dengan Edis. Kenapa? Setiap narasi yang ditampilkan selalu menguntungkan umat Islam. Pertama, Edis sudah mengajarkan kepada Kristen bahwa penyalipan karya iblis. Terima kasih banyak Edis. Memang itu ajaran iblis. Yang kedua adalah bahwa Yesus punya Tuhan dan poligami itu ada di Kristen. Kemudian Yesus hanyalah hamba di dunia. Kemudian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu aku berterima kasih dulu sama Edis. Aku support Edis. Tolong biayai ya orang Kristen ya atas kebaikan Edis telah menghimbau ajaran Islam kepada orang Kristen dan menghancurkan Kristen dari dalam. Itu aku support Edis dulu. Pertama aku udah bilang sama Rudi Yohanes, aku bela kau ya. Yang kedua kita masuk ke narasi Edis. Oke, Edis jangan terganggu. Edis jangan gitu. Aku tadi nggak ada ngomong. Nah, tetapi Edis ini cerdas. Aku yakin Edis ini adalah lebih cerdas daripada Yesus. Edis bilang apa? Aku tidak mau miskin, aku manage keuangan. Inilah lebih bodoh Yesus daripada Edis. Yesus miskin. Kan menghujat Kata kan siapa? ini. Kata Ini Matthew Henry. makanya Loh. diskusi Kabur, itu jadi begini Jangan- jadi begini. Nih, tanin. Jangan kayak gitu. Ini Matthew Henry yang tafsir. Menurut tafsir Matthew Henry, Filipi pasal 2 nomor 6, ya, penafsiran Matthew Henry, ingat ini Matthew Henry yang bilang bahwa Yesus itu bahkan Pak punya bantal aja enggak. Kan kau yang tadi bilang tidak punya lobang. Sedangkan burung aja lebih punya lobang. Yesus nggak punya lobang buat tidur. Artinya Yesus ini miskinnya nauzubillah min dzalik, Makanya ya. Saking makanya miskinnya, jangan diskusi gitu. sama Ripa itu akhirnya jadi Jangan hujat-hujatan diganggu. karena mulutnya seperti Nggak ini. ada ini loh. Kita Ini kok diskusi hujatan? baik-baik. Loh, Tapi dia Edis, membuat jangan diskusi. ganggu. Kalau Memang kalau aku Ripa, yang bicara kalau kamu mau panas. mode, kalau mau Ustadz, mode, kok diganggu, mau mode, Ustadz? mode, Ustadz, mode kok aku barbar. diganggu, Ustadz? Pengen mode Aku barbar. diganggu loh, Ustadz. Loh. Aku tadi nggak ganggu loh, Ustadz. Ini Gantian Pengen kan mode, lah, Des. mode barbar Yesus dia. dibesarkan secara Panas. diganggu. Panas. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap bapak. Ini baru mungkin dia kerja ya. Dia malas dis karena nggak pernah kerja seumur hidup. Kau cari dalilnya dia pernah kerja. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat hina, rendah, miskin.
Itu kata Matthew Henry. Dan yang selanjutnya adalah yang tokoh mitos itu Tuhanmu. Kenapa? Karena menurut Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi menurut CNBC, bahwa ternyata Lauren Mikitio mengatakan Tuhan kau itu tidak pernah ada secara arkeologis. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Berarti Isa nggak pernah ada. Betul, dia tokoh teologi sama seperti Tuhan kau nih, beda. Jangan ganggu. Makanya lu. umat Muslim ini Jangan capek ganggu. membuktikan Yesus Jangan tidak ganggu. pernah ada. Artinya, Jangan. Loh, kok ganggu? artinya anak Maria Kok itu ganggu? fiktif. Kok ganggu? Kok panik? Kok panik? Kok panik? Nggak, artinya perhatian anak lebih Maria baik tokoh. lagi. Kita simpulkan Aduh, dong. Kok panik? Kok Aduh, panik? kita simpulkan. Makanya lebih. Nggak Aduh, kok kondusif. ganggu? Sabar. Bentar. Dua-duanya saya mute dulu ya. Des, jangan panik dulu. Tadi kan kita memperhatikan. Kau silakan jawab nanti setelah waktu kau gitu. Lah, iya kondusif lah kayak tadi. Kenapa kau panik duluan gitu? Uniripa belum selesai ngomong, perhatikan lalu bisa kau jawab. Oke, lanjut Udah lah. belum Dis? Tenang ya Dis. Tenang ya Dis ya. Edis tenang ya Dek. Edis jangan marah-marah sama Uni Dek ya. Nah, Saya kalau ambil Edis air minum bilang, dulu ya. Saya ambil air minum dulu. Edis kabur. Jangan pergi. Nggak, ambil air Dis. minum. Saya masih di sini. Tapi dengar ambil air nggak? minum. Dengar Saya Bunda dengar. bicara nggak nak? Bunda dengar nggak bicara? Oke. Yang selanjutnya adalah ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan, Dis. Yang namanya kalau orang kalah perang ya hartanya diambil. Yang kurang ajar itu adalah kalau Tuhan minta bagian perawan, Edis. Itu baru biadab, Dis. Kau tengok nih. Mengenai hasil jarahan, Dis. Ini Tuhan Bapak Tuhanmu loh, Dis. Mengenai hasil jarahan, ini kok Tuhan dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dis, ini Tuhanmu kayak pemimpin kartel bagi-bagi harta rampasan, Dis. Nih, hei Tuhan berfirman kepada Musa nih. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Ini Tuhan suruh hitung nih hasil rampasan bareng-bareng. Lalu Uni, Tuhanmu minta upeti. Uni. Ya, Tunggu dulu biar dia dengar. Tunggu dulu, dia masih belum dengar tuh. ya, dengar dulu Saya nih. dengar, Jangan saya ambil air kabur. minum nih. Oh, Saya ambil dengar. air minum. Oke. Nah, dan Edis, ke Islam itu tidak mungkin ajaran hayalan. Karena Rasul kami bukan epilepsi, Dis. Ya, Rasul kami itu bukan epilepsi. Karena di dalam kitabmu yang menurut sebuah jurnal ilmiah National Library of Medicine, ini jurnal Amerika ya, kau kan tinggal di Amerika tuh, ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ternyata Rasul Paulus itu epilepsi, dan ternyata menurut salah satu artikel yang kutemukan, Edis, orang yang gampang berhalusinasi itu salah satu penyakitnya adalah epilepsi. Nih baca nih Halo Sehat nih, Edis, nih ya. Menurut 10 Halo Sehat nih, 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Nah, ini bukan cuma Tuhan yang halu ya. Ternyata Rasulnya pun epilepsi. Di sini dikatakan orang yang gampang halusinasi adalah orang epilepsi nih, Dis. Ya, nih. Epilepsi, Dis. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi adalah epilepsi. Ternyata Paulus itu menurut jurnal ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini, Dis, tadi aku tatap mataku ya, Dis ya. Aku ini kalau diskusinya mau mengucapkan terima kasih pada Dis dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh, Dis ya. Nih dengarkan Bunda Gembala nih nak ya. Dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau, Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan, Dis. Nah, sini kita tunjukkan perbandingannya. Ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh, Dis. Artinya kau tahu nggak, Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah, Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa, Dis. Contoh, aku salah pakai baju kau pikir berdosa. Yang namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah, Dis, tapi kurang ajar. Masa di PHP-nya orang mau mati, Dis? Apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, aku tampar ini. Udah tahu kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati, Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga.
Di PHP-nya orang ini, Dis. Ini kalau dalam aku, Dis, ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda, hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya, Dis. Kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati, Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih, Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh, Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati, Dis. Yang paling biadabnya lagi, Dis. Maaf ya, Dis, ya, aku nggak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau, Dis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu, karena kau diajarkan meninggalkan keluarga demi menginjili. Bahkan kau kaya-kaya sendiri. Sama seperti Yesus ketika ke surga nggak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya, Dis, ya. 6 miliar duit kau. Mama kau ada nggak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan? Kau rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu, ya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, Dis. Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan, Dis. Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya si Kudis TV lah di Amerika. Sakit. Dan bahkan teman-teman, si Edis ini, saya dilaporkan sama si Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa aku menghujat? Karena Anda mengatakan Tritunggal 1 batang 2 telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik. Makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah Bu, kue kakak makanlah. Ku makan. Artinya setan dalam lubang hidungku, Dis, lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam ladang diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau, Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi hansip Romawi saja. Bunda lagi Iya, nggak apa-apa. Tuhan, Saya menikmati kamu kejang-kejang. iya. Tuhan dalam diri Edis, teman-teman, itu ketakutan melihat penyidik karena dulu dia trauma pernah dihantam hansip Romawi. Sementara setan dalam lubang hidungku berani menghadapi penyidik. Ku bilang sama penyidik, yang kurang ajar itu si Dosma ini, Bu. Karena videoku dipotong lalu aku di-framing. Ini hamba Allah nih, Dis, perempuan mama-mama 2 anak nih, Dis, lebeu. Dis, ini mama-mama, kau jantan, Dis. Seorang rentenir yang punya uang banyak, kok kabur ke luar negeri? Inilah bukti kalau Yesus itu di bawah aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya halunya. iblis. Halunya jangan tinggi-tinggi, Pak. Lah Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman dengarkan Halunya Edis enggak, saya hanya mengatakan halunya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Edis yang epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37 bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, direpati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, lanjut Edis. Edis, jangan kejang lah.
Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma ketawa Edis, aja ngeliatin kamu Edis, kejang aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi, Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus, beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini, dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali, makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu, Edis, adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan. Menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya Edis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23, ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik Harus ada itu namanya lah. artinya, Harus ada namanya kata ngapain? Yusuf Pan. Memangnya kami enggak. Yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana? Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Ngapain pula kami meragukan Tuhan? Yang perlu kau Harus ada ragukan itu namanya adalah kata ini. Yusuf, kata Wafi harus ada namanya. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang Edis, tenang. Ini Bunda orangnya santun, Bunda Gembala ini. Ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan, nah ini Dis, si Lukas ini kan wartawan. Dia mendapatkan informasi Dis dari anggapan orang Dis. Nanti kau jawab ini Dis ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku Dis, ini jangan kau nggak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, nggak kau jawab Dis. Pertanyaanku Dis, anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu? Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat, menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya Yesus Robnya iblis, karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan Bunda, anak Bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah Dis, kita win-win solution aja ya. Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapak. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada, ini lebih jahat lagi ya. Firman Tuhan lo dirubah-rubah sama Yesus lo. Ya. Terima kasih Edis. Bentar kan aku nggak nyampe 10 menit. Lanjut. Tunggu dulu. Ya. Saya mau iya. jawab. Harus 5 orang nih. Saya mau Iva, jawab pertanyaan Wafi. Edi. Kamu 20 menit loh, 20 menit. 20 menit, bayangkan 20 menit Ayo loh. silakan. Kalau saya hadapi semua, inilah enaknya saya kan. Kalau saya nggak mungkin satu orang bisa menghadapi saya, harus Ustadz bersama Wafi. mereka. Iya, kameranya. Sip. Kongko. Nih, kan nanya nama nih ya. Di dalam surah An-Nahl. Saya cuma jawab bahwa setiap ada kasus disebutkan orang itu namanya pun ada di Al-Quran. Ini kan surah An-Nahl ayat ke-103 kata Mas Edis. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, ini siapa orangnya namanya? Kan begitu. Surah Al-Nahl ayat 103. Ini ya. I'lam, ketahuilah annal murad min hadhil ayah, bahwa maksud dari ayat ini adalah hikayatu syubhatin ukhra. Hikayah tentang syubhat yang lain, min syubuhati mungkari nubuwati Muhammad, tentang orang-orang yang menfitnah kemungkaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika li'annahum kanu yaqul, mereka mengatakan
mereka nih di dalam ayat ini, inna Muhammadan innama yadhkuru hadhil qisas wa hadhil kalimat li'annahu yastifiduha min insanin akhar. Nabi Muhammad itu cerita ini dan itu dia dapat dari orang, bukan dapat dari Allah. Nah, siapa namanya? Ini, waqtahlafu fi hadzal bashar alladzina sabal musyrikun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itata'anu bihi qila huwa abdun li bani Amir bin Lu'ai. Ayo, ada ya dari kalangan Bani Amir, abad dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai, ada namanya. Sekarang saya jawab tadi pertanyaan saya. Tolong jangan keliling-keliling dulu. Ya, jangan keliling-keliling dulu. Jangan ke sana kemari, dijawab dulu. Datanya tampilkan dulu, baru cerita gitu loh. Baru cerita Mas Edis. Jadi menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli. Siapa nama orangnya? Saya sudah nyebutin nih namanya nih. Siapa nama orangnya? Kemudian kredibilitasnya bagaimana? Begitu. Monggo dijawab. Baik. Mbak Besarin Jasub. Baik, terima kasih ya. Kalau diskusi sama Wafi, kita tadi metodenya itu slow aja. Karena Wafi ini memang dia ya tidak terlalu barbar lah begitu ya. Jadi begini, saya tanggapi dulu dari Wafi ya, nanti Rifa nih. Saya itu selalu ngikutin nih. Banyak orang mengatakan, kamu kok ini. Karena biasanya dimulai dari orang Islam yang pengen diskusinya itu mode barbar begitu. Nggak apa-apa kalau kalian mau mode barbar saya ikutin begitu. Karena kalian yang pengen kan, Rifa yang pengen mode barbar. Tapi jangan diturunin loh sob. Nanti kalau saya mode barbar diturunin nggak? Itu masalahnya gitu loh. Baik. Jadi saya tanggapi dulu dari Wafi ya. Tadi mengatakan An-Nahl 103. Tadi dikatakan siapa? Luhai atau siapa tadi? Begini Wafi, kalau kamu membaca tafsir, bukan Luhai, saya ulangi ini biar jelas namanya ini. Coba. Abad ini ya, ini Abad Libani ini namanya nih. Huwa abdun, seorang hamba sahaya dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai, yuqalu lahu Ya'ish, namanya Ya'ish, dia dari Bani Amir bin Lu'ai. Dah. Baik. Jadi kalau di situ dikatakan namanya abad dan lain sebagainya, masalahnya itu bukan Al-Qur'an. Itu masalahnya. Tetapi juga Ustadz Wafi jangan hanya membaca sepotong saja, karena ada banyak riwayat-riwayat lain mengatakan ada itu berkata dari Bani Nasrani, ada orang Ajam itu orang-orang Nasrani, ada yang mengatakan itu siapa namanya, banyak itu, bukan cuma itu saja. Begini Wafi, yang harus Anda ingat, ya memang orangnya kan banyak Mas Edis. ini kalau saya ngomong kan, Nah, ini kan memang berat nih kalau saya ngomong. Ini kalau saya ngomong ini berat nih. Namanya Kalau mereka saya, kan banyak. kalau lah saya namanya, ngomong, gimana sih? memang kalau saya ngomong teman-teman tidak mungkin mereka bisa tenang, gundah, gelisah, gulana. Ini, apakah boleh saya bicara? Iya, Boleh. Lanjut datanya yuk dijawab. Heran loh kalau saya ngomong, kenapa kalian nggak bisa duduk anteng diem gitu kalau saya ngomong? Kenapa kalian gelisah gitu seperti Karena tadi sudah terbukti 20 menit ngomong sendiri gak ada data sama sekali, malah curhat isinya. Ini lah makanya saya bilang berat bener ini. Wafi, begini loh Wafi, dengar ya. Kita ini membahas Al-Quran dan Injil, bukan membahas buku lain. Itu dulu yang harus kamu ingat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa itu orang-orangnya. Hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Siapa orangnya? Kan gak disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 103. Dan kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan seseorang kepadanya. Siapa orangnya? Al-Quran gak ngomong. Gak ngomong Al-Quran. Di dalam Injil berkata, menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Siapa orangnya? Gak ada. Bible mengatakan, oh yang ngomong itu Udin, Joko. Gak ada. Karena Quran dan Bible tidak fokus kepada siapa yang ngomong, tetapi apa omongannya. Kenapa kita menurunkan diskusi kita kepada level kata Airben?
Wafi, tolonglah Wafi, kita diskusi itu yang cerdas lah. Kan Al-Quran berkata, kalau semua itu ditulis, air laut saja nggak cukup mau menginformasikan itu. Injil juga bilang begitu. Seandainya semua ditulis, maka agaknya dunia ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Jadi Ustadz Wafi, saya pengen diskusi naik level lah, ya. Jangan gara-gara tidak disebutkan di situ siapa namanya, lalu kita bilang, oh ini nggak valid. Bukan begitu model diskusinya. Di Quran juga nggak disebutkan siapa namanya. Ya, kalau di luar Quran ya itu bukan Quran, ngapain? Orang yang dibahas Quran kok. Nah, begini Wafi, itu selesai ya tanggapan saya sama kamu. Begini Rifa. Nggak ada jawabannya Teman-teman. berarti. Nah, lihat nih, lihat nih. Saya minta jawaban loh. Nggak Kan puas tadi dia. adu nama nih, Boleh adu saya nama ngomong? nih. Ada Boleh saya nggak ngomong? namanya? Ada. Boleh saya ngomong Wafi? Ya, sekarang Boleh saya mana ngomong? namanya? Menurut anggapan orang itu namanya Berat siapa? ini, Suf. Gitu loh. Berat ini, Suf, kalau saya nggak ada ngomong, Suf. data sih dari tadi gitu loh. Kayaknya berat kalau saya ngomong ini, selalu dipotong. Udah 1:30 loh, udah 1:30 pagi loh. Baik ya, begini. Aku mau jawab, kamu habis ini tentang Nabi Muhammad orang gila, ya kau tuduh tadi. Ya, jangan Sob, kemana-mana. saya jangan alasan paham, setengah Sob. dua. Sob, saya paham. Itu kan orang-orang yang bilang bahwa Muhammad itu orang gila. Itu kan orang-orang yang ngomong. Saya nggak pernah mengatakan seperti para orang-orang yang ngaku apologet terus menjelek-jelekkan Ya Quran. udah, ntar ku tanggapi ya habis ini. Itu Lanjut sudah kau. clear kok. Yang ngomong bukan ini, yang ngomong orang-orang. Iya, bahwa nanti ku Muhammad itu gila. tanggapi itu. Ku tanggapi itu nanti ya. Kenapa habis ini. kita harus Oke. pusing dengan omongan orang-orang? Kan gitu. Nah, terus gini. Rifa nampak sekali dia ini seperti orang yang ingin melampiaskan emosinya. Makanya dia seperti orang yang wah, kesetanan dan lain sebagainya, memaki-maki dan lain sebagainya. Begini, saya cuma mau bilang begini, Rifa, kalau model kamu diskusi seperti itu, percayalah kamu, Islam itu akan dihujat terus. Karena apa? Al-Quran tuh bilang, janganlah kamu mendebat mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Itu Quran sudah ngomong begitu. Disuruh berdebat dengan cara yang baik. Tidak boleh kamu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kamu bilang Tuhan kami tolol dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai dengan diskusi seperti itu Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam. Makanya nggak salah ketika kamu membuka Qomal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki, merusak hubungan antar anak bangsa. Nah, siapa yang bikin hubungan antar anak bangsa itu rusak? Yang bikin itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Nih, saya tunjukin sama kamu. Saya balikin sama kamu, Rifa. Biar kamu ngerti, Rifa. Saya itu sama sekali saya itu tidak pernah diskusi itu dengan tujuan yang jelek. Keluarga saya itu banyak yang Muslim. Biar kamu tahu, Rifa. Nih, kamu lihat ini. Kamu kan bilang, saya dipanggil polisi, bla bla bla. Ya karena memang di Indonesia beda. Nih, kamu lihat ini, Rifa. Apa ini? Banner ini. Ini banner ini, biar kamu saya baca ini. Jangan dibilang ini oknum. 1, teras dakwah. 2, nih, ini ormas-ormasnya nih. Logo-logo ormasnya nih. Nih ya. Ini semua ormas-ormas yang mensponsori acara ini. Apa bannernya? Perhatikan. Ini bannernya. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang, ditancepin di jalan. Ini kalau Islam, Ripa, kalau kamu bilang tadi, oh saya dipanggil polisi begini, saya hadapi begini, saya tidak. Loh, karena di negeri Konoha, biar kamu tahu Rifa, di negeri Konoha itu memang orang Islam itu mau kelakuannya kayak begitu pun melanggar undang-undang, nggak apa-apa. Orang namanya orang-orang yang nggak waras kok. Gimana? Kalau orang di Indonesia, Rifa, kamu bikin banner begini, benarkah Bible dipalsukan? Kamu pajang di jalan, nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian negara Republik Indonesia akan membela orang Islam. Gubernur, bupati, nggak ada yang ribut kalau ada tulisan begini. Karena apa? Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret.
Riva, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin dusta. nih. Saya balik dulu kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan. Jangan, jangan, tenang. Tapi kok aja Kamu aku tadi ngomong barusan. tenang. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Jawabannya Kalau mana? kamu, ya lihat nih, panik nih, Oh, iya, udah, aku diam. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang saya berani, saya dipanggil begini? Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kau tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jadi belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia mayoritas tuh orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, dibahas oleh begini, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Riva. Kau bangga, saya tidak menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin Udah, satu lagi. Des. Satu lagi. Kalau saya, tenang. Kalau saya Lama ngomong kali jangan mau tanggapi kau. lihat nih. Lihat. Ayo lihat. satu lagi. Saya balikin kamera saya. Acara apa ini? Acara ceramah Zakir Naik di Bekasi. Berapa puluh ribu orang yang nonton? 40.000 orang Islam yang nonton. Apa yang dibahas? Saya balikin dulu kamera saya. Bentar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang, apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga sekali? Saya tidak lari. Isinya curhat semua dengar. ini. Ini kalau saya ngomong ini malah panik nih. Panik Nggak, semua, panik. curhat semua Panik. isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya. Sebagaimana orang-orang Islam seperti Riva, Juma, dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas aja ngomong. Iya kan? Karena apa? Yakin diskusi nih. Kok kayak anak-anak sih Kalau saya ngomong lihat. Enggak, saya belum mendengarkan jawaban Uni Riva loh. Undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh seperti anak-anak. Tenang. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong mereka bisa diam. Katanya gimana? Bisa mereka diam, teman-teman? Ketika saya ngomong mereka bisa diam? Ya Kenapa udah, malah aku mau tanggapi curhat? nih. Langsung Mau tanggapi tanggapi nih. dong. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Iya. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Loh, mana Di mana? negara gitu loh. Di mana ini? Iya. Ngomong terus nih, ngomong Dan terus. Bisa nih. YouTube. Kau Pertanyaan ngapain ini kok Bang? gak ada yang jawab sih? Ya udahlah, Kalau dia nggak bisa jawab, kalau nanti saya saya tidak closing boleh, ya statement udah aja, Sob. Ustadz. Begini Sob, saya mohon maaf Sob Jangan sebagai kabur, host. jangan Loh, kabur. Karena Aku saya belum ngomong, closing statement. kalian ngomong, Aku saya belum closing diam. statement, Dis. Kalian Dis, ngomong, takut saya denger diam. aku. Gimana nih? Ya udahlah. Tapi aku diizinkan closing statement ya, Dis ya. Dengar jangan kabur Boleh, ya, Nak. boleh. Tadi kamu ngomong saya diam. Giliran Ya saya udah, ngomong, aku saya kalian diam. nggak boleh gimana? Tapi nanti Boleh kalau saya closing ngomong? statement jangan kabur mereka ya. nggak fair, nggak Oke. fair mereka. Oke. Tidak fair mereka. Des, gini.
Ustaz, Gini, bisa gini, Des. 1 menit aja Ustaz. Sedikit aja. Ah, Saya mau ngambil Nggak fair mereka. Yang saya maksudkan begini, pegang Edis, omongan Edis. saya. Pegang Satu omongan menit saya. aja, 1 menit. Kalau Muslim tidak mempersekusi saya, tidak mengancam saya, tidak akan mau memenggal kepala saya, tidak perlu saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya bisa berapologet seperti Rifa di rumahnya, seperti Yusuf PI di rumahnya, seperti Zuma di rumahnya. Kenapa harus Dan? pergi meninggalkan yang dia punya? Saya melakukan ini karena apa? Karena kalian orang-orang Islam mempersekusi saya. udah. Edis. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau ada seorang penceramah Kristen. Aduh, lagi ngomong nih gini. Des. Gimana nih? Iya, kau ngomong terus dari tadi kapan Boleh aku nggak? nanggapin? Nih, boleh nggak seorang penceramah Kristen membahas agama Islam dari Udah, aku atas jawab. podium di Glor? Udah, aku jawab. Pasti Udah deh. Oke. dipenggal lehernya pasti. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Kau jawab ya. Membahas agama orang lain itu. Makanya Udah. saya bilang, mari kita adil. Mau nggak kita adil? Kenapa? Negara Jangan ini gelisah tidak lagi. memperlakukan Oke. warga negaranya dengan Gantian, adil. Des. Orang Islam boleh bahas Dari Kristen. diskusi sampai Nah, sesi curhat ini Sampai namanya. curhat. Iya. Jadi potong-potong terus. Mana? Tadi belum selesai, Sob. Tadi itu dia Kalau Kapan ya, aku udahlah, mau kalau tanggapi? saya belum nanggapi loh. Ripa tadi banyak loh nanggapin yang lain. Saya karena dia takut. Lo kabur bukan gara-gara orang Islam, tapi Halah. orang Katolik yang Mila, berbuat. Mila, kau Mau- tidak tahu apa-apa, Mila. Kau baru Mau muncul di pakai depan. timer aja? Tahu apa Mau boleh, pakai tapi timer dia- aja, Des? Ustaz, Ya pakai udahlah, timer, Sob. Ustaz. Jadi ribet. Dia kabur, Gini, Ustaz. kalian berapa Bunda, orang loh? nanti dia kabur. Mila, Bunda, nanti dia kabur. Wafi, Saya. Yusuf Bunda, PI nanti dia kabur, loh. Bunda. 4 lawan 1. Nggak ada. Bagaimana Bukan. kalian 4 orang ngomong? Saya Ini sendiri. kabur ini. Ustaz, Ya udah, kabur, aku Ustaz. aku yang ngomong. deh. Oke? Udah. Biar Bunda Mila sama Uniripa bentar. Des, aku jawab ya. Aku hanya menjawab tentang masalah agama, bukan curhatan kamu, oke? Tentang masalah Nabi Muhammad, nabiku. Itu aja yang ku jawab. Oke? Perhatikan nih, ya. Kau kelamaan masalahnya. Kalau aku jawab kamu simple, paling 3 menit nih, ya. Tentang masalah Nabi Muhammad tadi kau katakan ya ada tuduhan bahwa dia adalah orang gila, kan kayak gitu. Des, ini ayatnya Al-Hijr ayat ke-6 kan yang kau bawa. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Kau kalau dijawab Ustadz Wafi pakai penjelasan ulama kagak terima. Baik, sekarang ku jawab tentang hal ini pakai Al-Quran juga. Ya, ini ada jawabannya Des ya. Di dalam Quran surah Al-Qalam, ya Des ya, kau buka aja nanti Al-Qalam di ayat kedua sampai ke-6. Apa di sini dikatakan? Berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ya, catat tuh Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Lalu siapa yang dikatakan Allah yang betul-betul gila? Jadi kata Allah ya, dapat kita lihat Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir ya. Ini kalau kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, di antara yang menuduh Nabi Muhammad ya dengan Edis TV, siapa di antara kamu yang gila? Jadi maksud Allah ya, kalau kau bawa Al-Hijr ayat 6, sebenarnya yang bawa Al-Hijr ayat 6 kayak Edis itulah orang gila sebenarnya. Nah. Jadi Sekejap ya. Edis, ya bentar. Edis Udah 3 pakai menit. Al-Hijr ayat 6. Sebenarnya itulah yang betul-betul orang gila. Nah, ini kata Allah, Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi Edis yang orang gila maksudnya. Ya, setengah tuh ya. Udah. Belum, satu lagi. Kau buka ke Markus, ya. Markus 3 nomor 1. Bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi Yesus yang gila. Tuh. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus,
berkata tentangnya, dia sudah gila. Jadi yang gila itu Yesus dan kau, kan gitu. Oke, tanggapi ya. Nah, bukan Nabi Muhammad karena udah dijawab oleh Allah. Dah tuh ya. Oke, baik, tanggapi. Jadi begini Sob, ya begini Sob. Makanya saya bilang tadi, apa sih gunanya kita diskusi Sob? Kenapa kau ke-mute? Salah kok, sorry. Salah baik. pencet, buka mic. Baik. Baik, gini Sob ya, saya tanggapi. Jadi makanya ketika orang nonton, ketika saya bersuara, mengeluarkan kata-kata, jangan disalahpahami Sob. Sob, tujuan Nontonnya kita... curhat sih. Nah, inilah kan dia. Saya kalau ngomong kan mereka nggak bisa tenang kan, Sob. Iya, Gini, coba Sob, langsung satset makanya gitu, susah. ditanya apa, dijawab apa, dan usah curhat-curhat dulu. Inilah makanya saya bilang nggak tahan loh mereka dengar saya ngomong itu. Tenanglah Wafi. Gini loh. Dalam sebuah diskusi, tujuan kita itu apa? Itu dulu, motif kita mengadakan, membuka channel ini apa? Kalau motif kita untuk saling maki-memaki, tinggalkan diskusi ini. Karena nggak baik. Ya, kalau motif kita untuk memecah persatuan Indonesia, bubarkan diskusi seperti ini. Tujuan kita diskusi itu biar ngapa sih? Biar kita itu saling ngerti satu sama lain. Itu loh, ini yang terus menerus saya bilang. Yusuf PI, saya tidak mengatakan bahwa Al-Hijr itu membuktikan bahwa Muhammad gila. Tidak, itu kan kata orang. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu orang gila. Nah, Wafi tadi mengatakan di dalam Injil ada ungkapan kata orang. Kalau ungkapan kata orang berarti ini harus diverifikasi orangnya siapa. Bernamanya siapa, sekolah di mana, anaknya siapa, kerjaannya apa. Ini yang saya bilang Wafi ini gimana. Di dalam Quran ada juga kalau soal omongan kata orang. Di Quran orang-orang berkata, hai yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Kata orang. Di dalam Injil juga ada. Orang-orang berkata bahwa Yesus gila. Kan kata orang. Di dalam Bible itu nabi-nabi dikatain gila memang ada. Makanya Sob, nyimak dong Sob apa yang kita omongin tadi. Kita itu membahas ungkapan kata orang. Ungkapan kata orang itu nggak harus dijelaskan siapa namanya, sekolah di mana, enggak. Begitu loh. Gimana sih kita mau membangun komunikasi yang baik begini? Intinya yang mau saya sampaikan begini. Marilah kita berdiskusi untuk membangun komunikasi supaya kita mengerti satu sama lain. Nah, diskusi yang sudah saya bangun sudah sampai kepada satu tahap kesimpulan. Yaitu apa? Yaitu orang Kristen wajib bertuhan kepada Bapa di surga, kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dan kepada Roh Kudus yang datang juga daripada Bapa di surga. Kepada mereka yang tiga inilah seseorang itu harus bertuhan. Nah, masalahnya bertuhan itu apa? Bertuhan di dalam Al-Quran dengan dalam Bible itu adalah membuat dirimu tahluk tunduk kepadanya secara mutlak. Sebentar, Riba, kamu jangan kejang-kejang, tenang. Ya. Di dalam Al-Qur'an, orang yang tunduk, tahluk, menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang tersebut disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Orang-orang yang tahluk, tunduk, menuruti apapun kata ulamanya, disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi apa maksud bertuhan atau menjadikan sesuatu sebagai Rabb? Membuat diri kita tahluk, tunduk, dikuasai olehnya. Dan puji Tuhan, Rifa sudah mengaku bahwasanya umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rabb. Wafi sudah mengaku, Yusuf PI sudah mengaku, tetapi
Loh, mana dia Ustadz? Dipencet. Dia kayak kemarin Ustadz, waktu di tempat nandar dia pura-pura di mute, sekarang dia pura-pura di banned. Dia kayaknya pencet tanda silang deh, karena saya mau nanggapin. Aduh, Iya dah. Kacau. aduh, udah. Ustadz, ini mau Isinya saya apa, tanggapin, Cuk? nunggu Edis nggak? Nggak usah lah, langsung aja tanggapin. Nggak usah. Isinya curhat, Oke, tanggap curhat ya. semua dia, nggak ada Iya. jawaban. Ini sedikit aja. Mana Ustadz Wafi tadi? Oh, Edis tuh dikasih panggung suruh berceramah panjang lebar, datang Uni dihajar langsung. Jededed. Mestinya begitu. Nggak usah ini orang dikasih Bunda, nanti aja Bun, nanti aja, jangan bicara di sini Bunda, nanti aja di WhatsApp, jangan sini. Dengar teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Ustadz Wafi ini Ustadz Yusuf ini Ustadz, Ya, saya bukan malam. Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Itulah kenapa beliau dikatakan Ustadz. Beliau nggak layak seperti saya. Ya, nggak pantas Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi seperti saya. Nggak boleh. Bahkan tidak boleh. Aku aja nggak izinkan Ustadz-Ustadzku begitu. Aku ini bukan Ustazah, aku mahasiswi. Nah, dengar baik-baik teman-teman. Edis sudah mengakui kalau Yesus itu takluk kepada iblis ya. Karena Edis berkata, kalau seandainya ada seseorang takluk kepada sesuatu, maka dia menuhankan sesuatu itu. Maka apakah Yesus takluk kepada keinginan iblis waktu menyalib dia? Iya. Maka secara tidak langsung Edis berkata bahwa Yesus menuhankan iblis. Itu poin saya sebenarnya. Saya mau naik poin itu. Yang kedua, teman-teman, Edis itu sakit hati. Kenapa? Karena ketika dia mencoba untuk menghujat Katolik, orang Katolik melaporkan dia kabur ke luar negeri. Lalu dia bilang, kalau kami ini di Indonesia nggak boleh buat begitu. Aku tahu Dis, kalau kau di Indonesia menghujat Tuhan kami dan Nabi kami, memang kau habis. Karena kami adalah orang yang betul-betul memuliakan Tuhan kami. Tapi beda dengan pengikut kau Dis. Tuhan kau dikatakan terkutuk, pengikut kau nggak masalah. Tapi kalau kau dikatakan terkutuk, Edis, Herdes, Edis semua ngamuk. Nggak terima. Nah, kenapa kau lari ke Amerika, Dis? Ah, ini alasannya, Dis. Nah, ini mau kutunjukkan sama kau data. Kenapa kau kabur ke Amerika? Ya, nih. Inilah agama Kristen, teman-teman. Kalau mereka mayoritasnya Kristen, maka membakar Al-Quran itu bahkan dilakukan oleh calegnya. Bayangkan loh, ketika Dr. Zakir Naik mengajak diskusi lintas agama dengan mengadakan sebuah diskusi akademik, menurut Edis itu penistaan. Tapi ketika membakar Al-Quran di negara yang sekarang Edis berada di situ, menurut mayoritas Kristen itu tidak masalah, karena yang dibakar adalah Al-Quran. Bahkan ketika Bible diinjak-injak, mana ada satu orang Kristen yang melaporkan logika? Karena menurut Kristen ini adalah ketika mereka menginjak-injak kitab suci itu bukan penistaan. Tapi kalau kita bahas secara akademik, kita pertanyakan, betulkah Bible palsu? Ah, itu penistaan. Kami sakit hati. Maka Edis memilih Amerika karena kalau di Amerika itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini kalau ada yang menginjak Bible, menginjak Al-Quran, masuk penjara. Contoh logika. Logika itu adalah seorang Muslim. Yang dipijaknya adalah kitabnya orang Kristen. Yang melaporkannya siapa? Si Dosmek. Mana ada si Dosmek melaporkan? Yang melaporkan adalah orang Islam. Orang Islam itu memang beda dengan orang Kristen. Kristen kalau Tuhannya dipijak nggak apa-apa. Bahkan Tuhannya mati dia tepuk tangan tiap tahun. Tapi kalau Edis yang dihina, waduh jangan coba-coba. Menggonggong herder Edis kata Rudi Yohanes. Sampai Rudi Yohanes itu diancam mati dia. Maka Edis lebih mulia daripada Yesus. Kalau di Indonesia membahas lintas agama itu dilindungi undang-undang pasal 28E nomor 3. Tapi meminjak ya. Sebentar, saya mau jawab dulu. Katanya Edis Siap. di-kick. Tanya aja langsung Edisnya, ada nggak saya nge-kick? Ya, tanya langsung. Dia kabur Ustadz. Kemarin gitu juga Ustadz. Waktu kemarin kan dia naik ke koma Ustadz. Karena dia kan udah mulai miskin nih Ustadz. Penontonnya mulai sedikit. Ya memang kan nyatanya biasanya kan 50.000, sekarang udah nggak banyak segitu. Terus uangnya sudah mulai kurang gara-gara banyak yang ninggalin dia karena udah mulai sadar. Banyak tadi di Komanandar Rudi Yohanes itu banyak yang support Rudi Yohanes loh Ustadz. Memang dikatakan sesat dia, tapi Kristen seperti Henry Tarigan, Kristen yang di bawah ini membela Edis karena Edis ini dibayar Kristen untuk menghancurkan agama Kristen. Nah inilah perbedaannya kita Ustadz. Kalau kita
diapresiasi karena kita mengajarkan agama kita. Kalau Edis dibayar untuk menghancurkan agamanya. Nah, ini bukti konkret ya bahwa kalau mayoritas Kristen negara itu, maka boleh meminjak kitab orang lain nih. Ada perempuan ini masuk penjara. Ada perempuan ini diancam. Nggak ada. Kenapa? Karena ini Amerika, bos. Ini Amerika Serikat, bos. Ini kan mayoritasnya anak-anak teos. Makanya Edis memilih kabur ke Amerika karena di Amerika Sophie Kutul boleh minjak-minjak Al-Quran. Gitu sebenarnya. Dan selanjutnya ini terakhir. Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi, saya itu berada di Indonesia ketika mengklaim menyebarkan kebenaran. Kenapa? Bahkan kalau kami pun punya setan dalam lubang hidung kami tidak pernah takut menghadapi orang-orang yang menyerang kami. Kami di negara sendiri. Edis yang konon katanya menyebarkan kebenaran tapi menghancurkan doktrin Kristen, itu ada Tuhan dalam dirinya. Maka Tuhannya itu mungkin trauma. Jadi Ustadz Yusuf, kalau sekarang Yesus turun ke dunia, coba Ustadz ginikan nanti sama Yesus. Yesus, trauma dia Ustadz. Teringat dia tempat mati dia dengan keji Ustadz. Takut dia Ustadz. Makanya Edis itu juga mempraktekkan ajaran Yesus apa? Kabur, karena murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap kabur semua. Nah, jadi teman-teman maaf dengan sangat. Jangan membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Dibandingkan Ustadz Wafi dan Ustadz Yusuf, Yesus nggak ada apa-apanya. Ustadz Wafi kerja, punya istri, menafkahi orang. Yesus maaf, jangankan menafkahi orang, apa pemberiannya kepada ibunya? Orang ketika dia mau ke surga ibunya ditinggal. Bahkan Yesus lebih menghargai pesundal daripada ibunya. Apa kata Yesus? Pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Di padang itu malin kundang, dikutuk jadi batu. Kalau Yesus enggak, ibunya ditinggal di dunia, dia pergi ke surga. Yang dibawa dia penjahat, itu pun gak jadi dia bawa. Karena kan hari itu dia gak jadi dia bawa kan. Nah lanjut terakhir. Kalau saya betul-betul terakhir nih, beda sama Edis. Kalau Ustadz Wafi tidak semiskin Yesus, Yesus miskin. Kata Edis, saya tidak mau bodoh. Dengarkan baik-baik perkataan Edis. Saya tidak mau bodoh seperti apologet-apologet lain. Saya mau mengelola keuangan. Maka dengan demikian Edis mengatakan Yesus bodoh. Itu bukan saya yang menghujat. Karena Yesus miskin, nggak bisa kelola hartanya. Padahal ini alam semesta punya dia katanya. Nggak bisa kelola dia. Jadi Edis mengatakan bahwa Yesus bodoh dan menyembah iblis, menuhankan iblis. Sekian, terima kasih dari Bunda Gembala. Makasih waktunya Ustaz. Uni, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, ya saya ada sesuatu yang bagus nih. Gimana Bun? Boleh sebentar. Bentar Bun. Habis ini. Teman-teman semuanya, saya sedikit promosikan ya. Saya ada dikirim Ustadz Wafi 2 parfum gitu ya. Dan ini 2 parfum ini beda gitu teman-teman. Dan ini langsung produksi dari Ustadz Wafi. Nah teman-teman, ini parfum bisa dibawa untuk sholat ya. Rasanya seger dan manis gitu, manis. Jadi kalau teman-teman ya, iya, kalau teman-teman ingin beli parfum sama Ustadz Wafi itu, ya langsung follow beliau gitu ya, langsung DM beliau. Nggak perlu lagi minta nomor HP-nya, langsung aja DM beliau. Ini bagus parfumnya, saya dikirim beliau ya, dikasih gitu. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, ini yang saya pakai. Jadi kalau teman-teman juga ya mau beli parfum, silahkan sama Ustadz Wafi. Dan ya beliau juga ini ya insya Allah hasil